لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah, alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah SWT, khususnya di bulan awal bulan Muharram dan diawali dengan hari Jumat, hari mulia yang sangat mulia dan bulan haram, bulan yang mulia. Semoga Allah SWT memberikan banyak kemuliaan dan keberkahan kepada kita insyaallah di bulan dan hari yang mulia. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya, kita semua umatnya yang selalu istiqomah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua bisa naik derajatnya, naik levelnya pada tingkat mukmin insyaallah. Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nunjil." Sungguh kewajiban kami adalah menyelamatkan orang. Yang selamat itu bukan muslim. Kita ini sekali lagi kebanyakan muslim. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul." Sungguh wajib bagi kami menolong, memenangkan. Yang dimenangkan itu adalah makanya Nabi Muhammad, para sahabat dan para ulama hingga saat ini mengusahakan umat Islam ini sehingga kita menang, sehingga kita selamat, sehingga kita ditolong. Kenapa? Karena mukmin itu sudah aman akidahnya, aman syariatnya, ibadahnya, muamalahnya, adabnya, akhlaknya udah benar. Nah, sekarang ini kita bahas tentang Islam manhajul hayat. Gimana kita jadikan Islam ini sebagai manhajul hayat, pedoman hidup kita Islam. Itu mukmin menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, bukan yang lain. Di antara manhaj hidup kita dalam Islam, hidup di dunia ini, kita mengetahui dan memberikan hak, hak orang non-muslim kepada kita. Apa hak non-muslim? Al-muslim yu'minu bi anna dinahul Islam wa dinul haq wa ma 'adahu min al-adyan al-batil wa anna mu'tanin bi hadhihi al-adyan kuffar wa anna al-Islam nasikh li risalah as-samawiyyah qabla. Memang kita orang mukmin ini yakin bahwa Islam agama yang paling benar. Harus begitu, Pak. Tidak boleh ada agama lain yang lebih bagus. Ya, itu bisa kufur. Harus kita yakini bahwa agama Islam yang paling benar, yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita pribadi dalam hati kita. Wa ma 'adahu min al-adyan batil. Semua agama yang lain selain Islam itu batil. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ngomong. Yang punya agama ini, yang punya alam semesta ini yang ngomong. Inna dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanya Islam. Makanya dalam Al-Quran itu enggak ada kata adyan, yang ada ad-din. Din itu mufrad, bentuk tunggal. Adyan itu bentuk jam, agama Allah.
Gak ada agama-agama dalam Islam, dalam Al-Quran. Selalu Allah menyebut dinul Islam. Gak ada innal adyan, ya. Semua agama-agama hanya satu. Dalam Al-Quran puluhan kali disebut din, tapi tidak pernah dalam bentuk jam. Surga Pak, kadang bentuk mufrad, tunggal, kadang bentuk jam. Yang lain itu kadang bentuk mufrad, kadang bentuk jam. Langit, bumi, alam semesta. Tapi kalau agama cuma satu sih. Ini menunjukkan bahwa cuma satu agama yang diturunkan oleh Allah. Agama Islam. Wa anna mu'tadiqin hadzal adyan kufar. Orang-orang yang memeluk agama selain Islam kafir. Yakin enggak boleh kita ragu. Siapa ragu, dianya yang kafir. Ya. Pemeluk agama lain kafir. Dia terima atau tidak diterima, itu urusan kita, bukan urusan dia. Tetapi bukan berarti kita memusuhi mereka. Ini keyakinan kami. Ini keyakinan kami. Jangan keyakinan di nggak enak. Saya keyakinan saya kok saya nggak enak begini. Kita kira beli mobil banyak, beli rumah banyak, nggak ada nggak enaknya. Padahal itu dunia. Kalau keyakinan, saya keyakinan saya begini. Orang lain kafir terserah mereka, tapi saya nggak ganggu mereka. Ini keyakinan pribadi. Urusan saya dengan orang nggak bisa diganggu-ganggu. Kecuali kita mengganggu mereka, kecuali kita memaksain mereka. Makanya kata Allah, kami akan seperti itu, tapi tidak boleh memaksa orang lain. Keyakinan saya begini, kamu juga harus yakin begini. Tidak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Fattabayyana rusydu minal ghayy, man yakfur bi-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Sudah jelas mana kafir, mana mukmin. Mereka sudah tahu kafir mana. Jadi sikap itu. Kalau sholat, mau yakin bahwa kita saja yang masuk surga, itu urusan kita, urusan orang. Tapi kita tidak memaksa keyakinan kita itu kepada orang. Yang boleh Bapak memperkenalkan keyakinan kita, boleh. Kami keyakinannya begini. Yang tidak boleh. Saya tadi malam bertemu dengan pendeta. Pendeta ini berpikir, dia jadi broker wakaf Islam. Coba. Dia broker wakaf dan asuransi Islam. Luar biasa ya, agama kita ini Pak, di bisnis sama orang. Bahkan asuransi syariah kalian akan muslim. Tapi ada BCA syariah. Saya sampaikan itu syariah Islam itu Pak, ini menuju syariah Islam itu luar biasa. Sampai orang seperti Bapak juga jual itu. Ada anaknya yang udah pakai jilbab, ini tinggal pakai jilbab aja, udah bicara syariah. Bagus sekali. Dan dia bilang, oke Pak Ustaz, kita sama-sama memelihara gembala kita. Dia sebut umat juga Pak, bukan gembala sekarang. Orang pendeta itu menyebut umat. Ini kan gitu umat Pak, ini Bapak ini kan untuk umat. Oh begitu, puluhan kali disebut. Pendeta, oke nggak apa-apa, dalam muamalah. Ini syariah ini kan rahmatan lil alamin untuk semua. Orang kafir mau orang Yahudi silakan pakai.
tapi jangan dijual saja, dimanfaatkan saja, tapi harus kembali kepada tuyuk, kembali kepada Allah. Wa anal Islam nasikhun li jami' risalati sirri. Kita juga yakin bahwa ketika datang Islam, semua agama yang lain sebelumnya batal. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menurut agama yang sesuai. Ini bukan menghina akidah kita. Dia merasa terhina, ya kami enggak sampaikan kepada Anda. Untuk kita. Sebagaimana mereka juga meyakini agamanya seperti itu. Kita tidak merasa tersinggung orang dia keyakinan kita. Nah, itu yang namanya toleransi beragama. Kita keyakinan kita harus kuat. Toleransi itu bukan berarti kita jadi lemah akidahnya, jadi lemah keyakinannya. Nggak boleh yakin banget terhadap agama. Bukan itu toleransi, itu kekafiran. Toleransi itu lakum dinukum, sudah jelas kan ayat. Bagimu agama dan bagimu agama. La abu macam aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma abadtu. Wala ana abidun ma abadtu. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kalian tidak menyembah apa yang kamu sembah. Masing-masing kita. Dan tidak mau saya. Itu toleransi. Banyak orang salah paham toleransi. Toleransi itu bukan berarti ngikutin ajaran agama orang lain. Itu bukan toleransi. Berkufuran. Dia mengikuti agama kita itu bukan. Kecuali dia sukarela kita agama kita. Kayaknya ada orang masuk Islam itu kita tanya dulu, ini apa kesadaran sendiri apa ada paksa? Islam enggak. Ya itu lah. Tidak ada paksa. Nah, di antara kewajiban kita kepada orang kafir ini ada 11 ini. Yang pertama itu mu'adatu fillahi wa bughdu wa yajibu ala hiyalil kafir. Nah, mu'adatu fillah wa bughdu. Kewajiban kita ya sebagai akidah kita kepada mereka, sikap kita kepada mereka. Mu'adatu fillahi wa bughdu. Kita benci keyakinan. Tidak boleh kita rela dengan keyakinan. Oh ya nggak apa-apa, dia bagus keyakinan. Nggak boleh begitu. Kita nggak suka kayak gitu. Tetapi kita nggak maksa. Kapan kita merasa ya kayak gitu? Kapan kita merasa suka? Bagus juga ya keyakinan. Bahaya. Saya kufur. Ya. Kita tidak suka kepada keyakinannya karena Allah dan membenci apa yang dia suka karena Allah. Itu hak kita. Jangan kita senang dia, enak juga ya beribadah gereja, bagus juga ya. Kita jaga gerejanya biar nyaman dia ibadah bagus. Kita benci apa yang dia suka karena Allah benci apa yang dia suka. Ya kan kita begitu juga Allah suka. Makanya perbedaannya. Jadi tidak. Toleransi itu bukan berarti kita ridho dengan apa yang dia suka. Toleransi adalah tidak memaksakan apa yang kita ingin kepada dia. Tetapi juga tidak membuat dia kita fasilitasi dia, kecuali kita pemerintah harus ada. Kita fasilitasi karena pemerintah itu semuanya. Kalau kita orang agama, dia sendiri memfasilitasi. Tidak boleh gitu. Karena kapan kita memfasilitasi sama dengan menyetujui dia beribadah. Tapi kalau bantu-bantu boleh, kita bantu dia masalah duniawi. Bahkan ngasih kurban ke mereka boleh. Kurban. Padahal kurban itu
berdekatan sama Allah gitu. Tapi dagingnya boleh dikasih kalau mereka miskin. Yang kedua, ada iqrar ma'al kufri wa ada ma'al kufri wa idza rada bil kufri kufur. Tidak boleh kita menetapkan mengakui kekafirannya. Ya saya akui kekafiran, enggak apa-apa kafir. Enggak apa-apa kalau kafir, bagus saja kafirnya. Nah, itu mengakui kekafiran adalah kekafiran. Makanya hati-hati, memang batasnya ini batas toleransi dengan kekafiran itu wajib sekali. Makanya kemarin saya menang bahas toleransi beragama, moderasi, termasuk moderasi beragama. Bahasanya itu sudah kelewatan itu, ngeri. Kita ridhoi mereka, bahaya. Jadi kita tidak boleh meridhoi orang menjadi kafir, tetapi tidak memaksa dia untuk menjadi Islam. Kita benci kekafiran, bukan benci orang munafik. Kenapa? Karena dia kafir itu dibenci sama Allah. Masa kita suka? Mukmin itu adalah suka apa yang disukai oleh Allah, benci apa yang dibenci oleh Allah. Gak boleh sebaliknya. Kita suka orang beriman karena Allah suka dia orang beriman itu. Begitu. Jangan sebaliknya. Kenapa kita harus bersaudara, cinta kepada orang Palestina? Karena Allah cinta mereka, itu masalahnya. Walaupun kita nggak kenal dia, bukan saudara kita, tapi karena Allah cinta dia harus kita cinta. Kan kita ngikutin Allah. Kita ini kan ngaku cinta sama Allah, ngaku beriman pada Allah. Tiba-tiba kita muji-muji orang kafir, muji-muji musuh Allah, senang sama musuh Allah. Kira-kira Allah tersinggung? Justru itu. Maka mukmin sejati itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah, menyukai apa yang disukai oleh Allah, sebaliknya membenci apa yang dibenci oleh Allah. Tidak suka kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan kita suka apa yang disukai oleh Nabi Muhammad dan tidak suka kepada apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad itu begitu, apalagi sama Allah. Ini penting. Bukan kita yang orang kafir begitu. Makanya Nabi Muhammad itu nggak mau lihat sesembahan orang kafir. Bahkan pernah Nabi Muhammad masih kecil, belum diturunkan wahyu, belum dikasih wahyu, belum diangkat jadi nabi. Kan orang jahiliyah itu menyembah patung, Lata, Uzza, Manata, Hubal, dan sebagainya. 360 patung. Ya ajakin sama teman-temannya, teman SD-nya ini. Dia ajakin. Kita di sana ada pertunjukan patung ini lawan patung ini. Kayak gitu lah kayak kita apa namanya? Wayang. Ketika menuju rumah itu, tempat nonton itu, Nabi ditidurkan oleh Allah. Belum sampai ke tidur tengah jalan. Ketiduran. Udah selesai acara baru bangun. Ditidurkan semua. Masih gitu udah dijaga semua. Jadi jangan sampai kita menyukai sesuatu yang yang dibenci oleh Allah. Sebaliknya membenci sesuatu yang disukai oleh Allah.
selera kita itu harus menyesuaikan dengan selera Allah, keinginan Allah. Itu akidah sekali. Jadi iza ridha bil kufri kufur, karena ridha terhadap kekufuran itu adalah kekufuran itu sendiri. Nah, yang ketiga ada muwalatuhu wa mawaddatuhu. Allah Ta'ala la yattakhidul mu'minuna lil kafirina awliya. Tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman akrab banget, saling memberikan cinta kasih doa, dan menjadikan mereka pemimpin dan mengurus urusan kita. Ada muwalatu wa mawaddatu. Jadi tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin urusan kita dan kita cintai mereka. Berteman-teman biasa, bermuamalah, namanya muamalah biasa. Nabi biasa jual beli sama Yahudi, bertukar pikiran sama Yahudi, diskusi sama Yahudi biasa. Tapi mencintai Yahudi, kenapa? Karena dia dibenci sama Allah, masa kita cintai? Itu. Dia menjadikan Tuhan selain Allah, itu Allah Maha Luar Biasa. Bahkan mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Al-maghdubi itu disepakati oleh para ulama ya, yang dimurkai. Siapa yang murkai? Yahudi, Pak. Ad-dhalin yang tersesat. Keyakinan kita seperti ini, ya suka-suka kita. Gak boleh sama diatur sama orang Yahudi orang Nasrani. Jangan kamu gak cinta saya, gak boleh, Pak. Itu keyakinan kita. Dia juga keyakinannya begitu. Gak boleh kita paksa. Kamu harus cinta kita. Itu toleransi. Jadi ada muamalah itu. Kita bertetap baik-baik aja, gitu. Adil dan seterusnya. Tapi bukan berarti mencintainya. Dan dia pimpinan, dan dia wali kita dalam setiap urusan pun, kita harus mandiri, kita harus. Makanya di negara-negara Arab yang bekerjasama dengan Israel, rata-rata orang mengatakan mereka sudah kufur. Orang kayak gitu lebih bagus orang Syiah. Iran tidak menolong Israel. Itu bagus, lebih bagus Iran. Syiah daripada mereka ya, berkolaborasi, bekerjasama sama orang kafir untuk membunuh orang Islam. Iran itu ngirim bom berudang melewati 3 negara, Jordan, Suriah, Palestina. Yordania ketika udah Iran itu dia tembak biar nggak kena Israel. Coba itu Yordan pemerintahannya sebenarnya bukan rakyatnya, pemerintahannya. Mesir ada sekian ratus ribu orang dari seluruh umat Islam, Kristen, ada juga yang Yahudi juga, ateis, melakukan long march, mau masuk ke Gaza masih bertuah. Karena lewat mobil nggak bisa, udah kita jalan kaki. Ratusan ribu mau ke Gaza itu pintunya cuma 2, lewat Mesir dan lewat Jordan. Jordannya jauh, Sultan Mesir. Mesir tutup pintunya. Tembok Rafah itu ditutup sama Mesir. Bantuan tuh nggak masuk, mati orang kelaparan. Sementara Israel bom terus. Lalu kemudian Israel bom si
Irak bom Israel. Allah balas juga lewat Irak. Hancur bangunannya seperti hancurnya Gaza. Bangunan Israel. Mereka nggak punya rumah, mengungsinya ke Mesir. Ini Israel, mengungsinya ke Mesir, dibuka sama Mesir. Gimana kacau buat Islam? Padahal presiden Mesir itu Islam, namanya Abbas, Muhammad Abbas. Jadi kita ini Pak, karena ini gak jelas beragama, gak ada beda. Ada orang Islam gak ada beda dengan orang kafir. Bahkan mungkin mereka lebih kafir dari orang kafir. Islam. Padahal Mesir itu agama resmi negara adalah Islam. Undang-undangnya juga sebagai umat Islam. Lambang-lambang di antara lambang-lambang pemerintahan itu pakai Quran. Muslim. Kalau kita kan lambang negara, ada pakai Quran kita. Tidak ada mengatakan agama satu-satunya yang agama negara yang satu-satunya diakui hanya Islam. Kan? Kita kan pakai nama agama. Mesir itu, tapi begini. Saya lama di Mesir. Jordannya juga begitu. Jordannya itu nama negaranya itu Pak. Kan kita kan Republik Indonesia. Kalau dia Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Hashimiyah, Republik Arab Hashimiyah itu Pak, keturunan Nabi Bani Hashim. Bukan cuma Islamnya, Hashim. Kalau Hashimiyah pasti Islam, orang keturunan Nabi Pak. Gelar Nabi itu kabilahnya Nabi Hashim, Bani Hashim, Al-Hashimiyah. Itu kerja sama Yahudi. Aneh loh. Karena ini tadi ya, jelas perbedaan akidah itu. Hak dan kewajiban itu enggak mereka laksanakan. Makanya saya bilang tadi, kita ini di seluruh dunia 90% itu Muslim. Yang mukmin itu, yang benar-benar mukmin itu paling banyak 10%. Bagaimana kita mau ditolong oleh Allah? Dan kita itu 90% tidak jelas. Ini Pak masalah kita. Dan ini bebannya para ulama, bebannya para dai. Makanya di masa pemimpin Islam yang dulu Pak, Bani Umayyah, Abbasiyah, mereka tahu ini Pak, harus dijadikan mukmin. Kalau dulu 100% itu mukmin, jarang itu muslim. Karena kerajaan atau pemerintah itu membuat manusia. Dakwah itu di handle oleh negara. Dakwah di handle oleh negara. Menjadikan orang Muslim menjadi mukmin, meningkatkan keimanan mereka, di handle oleh negara, kewajiban negara. Setelah runtuhnya kerajaan itu Pak, nafsi-nafsi. Bukan lagi urusan negara, gaya Indonesia. Bukan urusan negara. Dulu karena itu urusan negara, dai itu digaji oleh negara, lebih tinggi dari gaji PNS. Seperti saya kira begini Pak, itu harus lapor ke negara dan negara gaji. Kenapa? Karena pekerjaan itu pekerjaan negara yang dilakukan. Ini status siapa? Kebenaran saya punya hidup Pak. Ya dia tugasnya malah bukan tugas negara, tugas agama. Mengajarkan umat itu tugas negara. Tapi diambil alih oleh para
ulama. Ulama tadi gaji. Tapi kalau ada masalah, yang pertama disalahkan mana ulama? Jadi begitu sekalian kondisi. Makanya banyak ulama ustaz pulang dari Mesir, pulang untuk ilmu mereka. Gak langsung dakwah. Mau makan apa anak istri saya? Kalau langsung dakwah, saya punya teman mana S2, S3, larinya kemana? Bukan ke Indonesia. Kalau mereka idealismenya nggak terlalu tinggi banget, masih mau perhatian dulu sama keluarganya, bangun keluarganya. Itu nggak ke Indonesia, rata-rata kemana? Ke Malaysia. Malaysia itu guru ngaji bagus sekali. Itu sama ke guru religius, guru ngaji, baca Quran. Kita ada berbeda. Makanya berbeda Indonesia lari ke Malaysia itu, ntar udah kaya baru ke Malaysia. Begitu tuh kawan-kawan sekalian. Atau ke Brunei dan orang kaya. Padahal Brunei itu cuma 50% Islam, setengahnya saja. Tapi ustaz itu juga, teman saya banyak yang profesor di sana, dari Mesir dan Brunei. Ilmunya dihormati karena Brunei itu jarang ulama, banyak ulama Indonesia. Termasuk Malaysia banyak ulama Indonesia. Dulu Malaysia itu mengimpor ulama, mengimpor dosen, guru agama dari Indonesia. Jadi hampir seluruh universitas Malaysia itu orang Indonesia. Di sana seorang pemikir besar yang disegani, satu-satunya di Malaysia, namanya Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas, nah, dengar? Itu namanya Najib Al-Atas, orang Bogor. Orang Bogor. Kenapa dia sana? Jadi warga negara sana. Karena Malaysia itu dia mengadopsi negara Islam, sistem negara Islam diadopsi. Ulama itu harus digaji. Ulama, ustaz, dai. Kalau kita cuma ini, tidak ada yang gaji ulama di Indonesia. Dai ustaz. Nah, cuma masyarakat kita ampun. Dikasih transportasi. Padahal ini tugas negara membiayai. Jadi Mesir, semua imam masjid kalau Mesir, nah itu tidak ada presiden. Semua imam masjid di Mesir itu dibiayai oleh pemerintah dari Kementerian Wakaf dan urusan agama. Jadi nggak usah kita masjid yang gaji imam, Pak. Kalau kita nggak mesti ya gaji imam, dari celengan mana tekor lagi celengan, kita rapatnya susah. Ya, baik. Kalau di Mesir sama Saudi, Kuwait apa negara yang gaji. Itu ada plus minusnya juga. Tapi kalau Indonesia, masjidnya kan mau ngomong apa bebas, perbedaan apa. Nah ini termasuk sebenarnya hak dan kewajiban kita kaum muslim. Tadi yang ketiga tadi ya, tidak jadikan mereka sebagai mimpin, kemudian teman sejati dan seterusnya. Karena ini dilarang sama Allah. La tattakhidul mu'minina kafirina awliya. Tidak boleh orang mukmin menjadikan orang kafir itu sebagai wali, sebagai teman sejati. Tidak boleh. Berteman biasa saja. Kenapa ya pertemanan itu akhirnya untuk agama teman. Yang keempat dan terakhir ini ada 11 42. Ittisaful adl ma'ah wa isda'il khair lahum illa yakun muhariban. Berbuat adil kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka, sportif dengan mereka selama mereka tidak memerangi kita. Jadi sportif, adil, berbuat baik, membantu boleh selama mereka tidak
memerangi. Membantu orang kafir, orang Islam sportif sama orang Islam nggak bisa. Orang dia memerangi kita. Nah kalau umat Islam di Indonesia, Cina, orang Batak, orang Muslim, Manado, Muslim seterusnya, kita berbuat sportif. Dan itu diberitahu oleh Allah SWT. La yanhaqullāhu 'alal ladziina lam yuqātilukum fid dīn wa lam yukhrijukum min diyārikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Nah itu batas-batas hak kewajiban kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup habis sekalian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta